Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu Kak Cherry. Selamat hari Minggu Kak Bella. Masih dalam suasana sukacita Paskah ya Kak kita sekarang ya. Sesuai dengan lirik lagu kita tadi Kak. Oh, happy day. Kira-kira Kak happy karena apa nih? Happy karena Tuhan Yesus sudah nebus dosa kita. Amin. Kayaknya Kak Cherry ini pinter bahasa Inggris ya. Bisa translate ya Kak? Atau pakai Google Translate tadi Kak? Google Translate dulu sebelumnya. Oke teman-teman, sebelum kita seru-seruan bareng lagi, kita sharing bareng, nyanyi bareng, kita mau fokuskan hati dan pikiran kita untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan dong pastinya ya Kak. Kita mau nyanyi Bapakku datang padamu. Yuk kita mau cooling down dulu dari segala aktivitas kita teman-teman. Kita mau satukan hati kita mau menyanyikan lagu ini dengan setengah suara. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita mau ulang lagu ini sekali lagi teman-teman. Kita mau menyatakan lebih sungguh lagi betapa kita bersyukur kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Ya Tuhan, benar Tuhan, betapa kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sungguh hanya penyembahan kami Tuhan yang dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami hati yang penuh sukacita Tuhan. Hati yang berapi-api untuk memuliakan dan memuji Engkau Tuhan. Dari awal hingga akhir kebaktian ini Tuhan, biar Tuhan yang berkati. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Kita mau seru-seruan bareng nih Kak, pastinya ya kan? Kasih dong. Ngomong-ngomong nih Kak, kan kita minggu lalu baru Paskah nih Kak, ya kan? Kira-kira peristiwa Paskah itu berkaitan dengan apa sih Kak? Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus ya Kak. Dan ada lagu nih Kak. Itu apa? Tahu gak lagu yang benar-benar berkaitan sama sama Paskah ini Kak? Apa tuh?
kubur kosong membuktikan dia hidup. Ingat kak lagunya? Ingat dong. Pastinya. Teman-teman di rumah juga pastinya bisa dong lagunya. Kita mau nyanyi sama-sama supaya lebih sukacita dong pastinya ya kak. Bener banget. Oke, mainkan Kak Cer. Sambil bertepuk tangan, sambil goyang-goyang di rumah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Lanjut lagi nih ya kak. Setelah Paskah nih kak, berapa hari sih kak kita merayakan Pentakosta setelah Paskah? 50 hari. Yakin kak? Yakin. 50 atau 40 kak? 40 tuh kenaikan Tuhan Yesus kan. Ih mantap kak Cherry masih inget ya. Kayaknya ini dari tadi sebelum kita rekaman udah searching dulu ya. Iya dong. Google Translate iya, searching iya kayaknya ya kak. Betul banget ya kak 50 hari. Jadi jangan salah lagi teman-teman ya. Karena masih ada juga yang salah nih kak. Pas ditanya, Pentakosta turunnya Roh Kudus itu berapa hari sih? Pasti di otak kita tuh kadang 40 hari nih, 40 hari. Padahal 40 hari itu kenaikan ya kak. Oke deh. Masih belum sih kak Pentakosta, tapi kita mau merayakan Pentakosta duluan nih kak. Kita mau bilang Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita mau mencurahkan Roh Kudus kepada teman-teman kita, menyatakan kalau misalnya Tuhan tuh baik deh, udah kasih penghibur buat kita, udah kasih teman buat kita. Sekarang giliran kita mau berbagi sama teman-teman kita yang lain ya kak, pastinya. Oke, mainkan Kak Cer. Asik banget musiknya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini hari apa kak? Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah,
nyata kuasanya. Sekali lagi kita mau curahkan Roh Kudus lagi teman-teman. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Udah dapat urapan yang baru, curahan yang baru, tambah semangat dan sukacita ya Kak untuk Bener dong. melewati Paskah dan nanti kenaikan sampai akhirnya kita merayakan Pentakosta pastinya ya Kak. Lagi nih kita cerita-cerita lagi. Kalau misalnya Paskah nih Kak, identik dengan apa sih kira-kira? Identik dengan telur. Telur pastinya. Satu lagi apa Kak? Kelinci. Kelinci. Iya, ngomong-ngomong kenapa ya kita identik dengan telur kalau Paskah nih? Ini keluarin dulu telurnya. Kita punya telur di sini. Ini teman-teman. Kenapa sih identik dengan telur gitu? Kakak tahu mungkin? Nggak tahu tuh kenapa tuh Kak. Nggak tahu. Kalau dari apa yang kakak baca-baca sih, telur ini kan kalau kita lihat ada cangkangnya di luar, baru yang putihnya itu, dan baru terakhir yang di kuningnya di dalamnya Kak. Jadi cangkang telur ini itu menggambarkan kita itu masih ada di dalam dosa gitu loh Kak. Kita masih gelap, kita terkurung di dalam cangkang ini. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita bisa kayak, wah, saya bebas nih, saya bisa keluar dari cangkang. Dosa saya sudah ditebus dan saya nggak ada lagi dalam kegelapan, dalam dosa, dalam ketakutan. Jadi itu Kak maknanya katanya untuk telur. Luar biasa banget ya Kak filosofinya, nggak kepikiran selama ini kayak gitu sih filosofinya. Dikirain tuh kayak cuman dekorasi biar bagus. Ternyata ada makna di baliknya ya Kak. Nah, kita simpan dulu telurnya. Oke. Kita mau lanjut lagi ibadah kita. Kita mau masuk firman ya Kak. Sekarang kita mau semakin melengkapi lagi pengetahuan kita tentang Paskah, tentang kebangkitan, tentang Yesus menampakkan diri, dan mungkin nanti tentang Pentakosta juga dan kenaikan ya Kak pastinya. So, kita mau nyanyi Jadikan Aku Indah. Kita mau bilang sama Tuhan, sebagai anak-anak yang sudah ditebus, kita mau jadi anak yang baru, kita mau jadi semakin serupa dengan Tuhan ya Kak pastinya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau anggap mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Sekali lagi teman-teman, kita mau bilang, Tuhan betapa kami ingin menjadi seperti Engkau.
Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Benar Bapa, benar Tuhan, betapa kami ingin menjadi serupa seperti Engkau ya Tuhan. Kami mau melengkapi pengetahuan kami Tuhan tentang Engkau, dan biarlah Engkau yang berkati Bang Lukas nanti, supaya apapun yang Bang Lukas ajarkan nanti bisa sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Berikan kami hati yang mau mendengar Tuhan, telinga yang mau mendengarkan kata-kata-Mu Tuhan, supaya kami bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang disampaikan Bang Lukas nanti Tuhan. Terus berkati kami sampai akhir nanti ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Marema, salam sukacita semangat ya. Salam sukacita semangat Marema. Salam. Ya. Semoga adik-adik kami Madya Remaja semua dalam kondisi sehat, sukacita, tetap semangat di dalam Tuhan. Ya. Nah, tema kita pada ibadah minggu ini adalah sambungan dari minggu lalu Paskah ya. Hari ini kita ibadah dengan tema Yesus menampakkan diri. Bahan Alkitabnya nanti disiapkan Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Oke, Alkitabnya sudah disiapkan? Baik. Sebelum kita membaca Alkitab dan dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada kebaktian kami minggu ini. Tuhan yang menolong kami masing-masing. Walaupun kami tidak bertemu secara tatap muka, tapi kami percaya di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, Allah hadir menolong kami untuk mengikuti kebaktian dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan menolong kami supaya kami konsentrasi, hati kami menerima firman-Mu, telinga kami mendengarkannya dengan serius. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita baca Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Judulnya Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat 11 saya baca ya, sampai nanti ayat 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kata Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa.
tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ya, itu firman Tuhan yang menjadi dasar kebaktian kita pada minggu ini. Tema kita tadi, Yesus menampakkan diri. Menampakkan diri, menunjukkan diri, dapat dilihat dengan jelas. Kira-kira gitu ya, menampakkan diri, menunjukkan diri, dapat dilihat dengan jelas. Minggu lalu kita ada 2 perayaan. Yang pertama Jumat Agung, yang kedua Paskah. Ayo. Jumat Agung perayaan untuk memperingati apa? Perayaan untuk memperingati bagaimana Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menyelamatkan kita dari hukuman akibat dosa. Ya. Jadi itu Jumat Agung. Sebelumnya Yesus ditangkap di Taman Getsemani, disiksa, kemudian disalibkan, mati, dan dikuburkan. Itulah Jumat Agung. Kemudian hari Minggunya kita merayakan hari Paskah, memperingati Paskah. Nah itu Paskah apa tuh? Paskah adalah bagaimana Yesus bangkit dari kubur mengalahkan kematian. Dan Dia dikatakan menampakkan diri. Ya, tentang kebangkitan Yesus tentunya semua harusnya udah tahu ya, anak-anak kami madya remaja, kita orang percaya ya dan taat kepadanya, merdeka karena ada kebangkitan. Ya, merdeka karena ada kebangkitan. Nah, Yesus menampakkan diri adalah saat setelah Yesus bangkit. Jadi setelah Paskah, ya, Yesus menampakkan diri. Nah, bacaan kita tadi merupakan bagian Yesus menampakkan diri pertama kali sejak kebangkitannya, ya. Mari kita lihat ya, ayat 11 sampai 13. Ya, perhatikan ayat 11 sampai 13 dari Yohanes 20 tadi. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Maria Magdalena yang menyaksikan Yesus ya secara langsung bagaimana Yesus gurunya disalibkan dan mati, dia datang di kubur itu dalam kondisi yang sangat sedih. Dikatakan kalau kita baca perikop kita tadi ada beberapa kali dikatakan kata menangis. Itu menggambarkan bagaimana Maria Magdalena sangat bersedih karena gurunya, Tuhannya ditangkap, disalibkan, mati. Ya, jadi di pikiran Maria Magdalena waktu itu Yesus mati. Ya, itu dia datang ke kubur. Di pikirannya Yesus itu mati. Dia menangis dekat kubur Yesus. Gitu ya, dia menangis dekat kubur Yesus. Sedih banget, gitu ya. Setibanya di dalam kubur, apa yang terjadi? Yesus ya di kubur Yesus, Maria Magdalena yang tadi sedih, semakin sedih lagi. Kenapa? Karena gurunya yang sudah mati, sudah dikuburkan, tidak ada jenazahnya di situ. Ya, jadi berlipat kesedihan dari seorang Maria Magdalena. Nah, ini kebayang tentunya ya. Orang yang dia kasihi, gurunya, ya, gurunya yang sudah menyelamatkan dia dikatakan hilang. Nah, makanya kita lihat tadi bagaimana reaksi Maria, ya. Dia menyangka jenazah Yesus diambil orang. Karena sedihnya sampai-sampai Maria Magdalena ya
tidak terkejut kalau ada di sana 2 malaikat. Biasanya kalau orang ketemu malaikat langsung rebah gitu ya. Takut. Nah, pasti ingat waktu gembala-gembala didatangi malaikat, takut. Nah, ini Maria Magdalena malah tidak menyangka di situ ada 2 malaikat. Kemudian selanjutnya apa? Nah, ayat 14 dan 15. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Ya, Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Lihat tuh, Yesus berdiri di belakang Maria Magdalena. Tadi ya, lihat ya bagaimana kesedihan seorang Maria Magdalena, begitu sedihnya, begitu berdukanya. Kemudian dia melihat mayat Yesus, jenazah Yesus tidak ada. Apa reaksinya waktu Yesus di belakangnya bertanya kepada Yesus, bertanya kepada Maria Magdalena. Jawabannya apa? Dia menyangka Yesus penunggu taman, penjaga taman. Ya. Dia menyangka Yesus penjaga taman. Itulah bagaimana sedihnya Maria Magdalena. Selanjutnya 16 sampai 17, kata Yesus kepadanya, "Maria." Berpalinglah. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni." Ya, coba bayangkan reaksi seorang Maria nih. Waktu Yesus berkata, memanggil namanya, baru Maria Magdalena sadar itu Yesus di belakangnya. Dan reaksinya sungguh sukacita. "Rabuni." Itu kira-kira ya. Teriakan dari Maria Magdalena. Rabuni artinya guru. Tadi yang dia sangat bersedih, seketika itu juga sukacita luar biasa. Karena dia ketemu Yesus yang bangkit, yang menampakkan diri kepadanya. Tadinya dia sangat bersedih karena Yesus mati. Ya. Sekarang mendengar kata namanya dipanggil Tuhan Yesus yang sudah bangkit, dia mungkin kalau saya bayangkan mungkin di situ, waduh, bagaimana wajahnya begitu sumringah gitu ya. "Rabuni," gitu ya. Bisa jadi dia setelah berteriak seperti itu langsung sujud kepada Yesus. Makanya dikatakan selanjutnya, apa yang Yesus katakan, "Jangan engkau memegang aku." Jadi mungkin Maria Magdalena waktu itu mau memeluk Yesus karena sukacitanya. Yesus menampakkan diri. Tapi Yesus katakan, "Jangan engkau memeluk aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Ya, dan perintah Yesus kepada Maria, "Pergilah kepada murid-muridku, saudara-saudaraku." Ya. Kemudian ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, di sini juga harusnya menunjukkan sukacita yang luar biasa. "Aku telah melihat Tuhan." Gitu ya. Dia ketemu murid-murid, menjumpai murid-murid, lalu dia berseru, "Aku telah ketemu Tuhan." Dikatakan di sini Tuhan. Lihat di sana bagaimana reaksi seorang Maria Magdalena melihat penampakan Yesus yang sudah bangkit. Ya, begitulah sukacitanya melihat penampakan Yesus yang sudah bangkit. Sekali lagi, dia tadi yang sedih, sekarang bersukacita. Ya, dia yang tadi begitu berduka, sekarang begitu punya pengharapan. Karena kalau Yesus tidak bangkit, pengharapan kita sia-sia. Iman kita sia-sia. Tapi begitu Yesus kita tahu bangkit, Maria tahu Yesus bangkit, lihat sukacitanya. Pengharapannya luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita? Dia remaja mengetahui bahwa benar Yesus Kristus disalibkan, benar. Yesus Kristus mati, benar. Yesus Kristus dikuburkan, benar. Tapi jangan titik. Yesus Kristus bangkit. Ya, bagaimana reaksi kita? Kalau hanya sampai mati, waduh, selesailah. Tetapi ternyata Yesus bangkit hidup.
Yesus hidup. Ya, reaksi kita bagaimana? Sukacita luar biasa. Semakin mencintai Tuhan Yesus ya, semakin taat kepadanya. Nah, bagaimana orang-orang pada zaman itu menanggapi tentang kebangkitan Yesus? Ada yang bersukacita seperti Maria Magdalena dan murid-murid tentunya. Penuh pengharapan. Ada yang tidak percaya, bahkan memutarbalikkan fakta. Itu imam-imam loh. Dia membayar prajurit yang menjaga kuburan Yesus waktu Yesus bangkit. Ya, kan murid-murid dikatakan, waduh terkejut. Ya, takut. Tapi imam-imam membayar mereka, kamu katakan bahwa murid-murid yang mencuri mayatnya. Dan berita itu yang tersebar sampai sekarang di orang-orang Yahudi. Kasihan banget. Mereka menyangkal fakta, malah membayar orang supaya berdusta. Kemudian apalagi? Ya, ada orang yang tidak percaya karena ajaran mereka menyatakan tidak ada kebangkitan, yaitu orang-orang Saduki. Kasihan sekali. Ya, begitu juga pada masa pelayanan Paulus. Ya, ini sebenarnya bacaan remaja dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 15 dan 20. Bacaan remaja ya, 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 15 dan 20. Nah, itu bagaimana orang-orang di zaman Paulus menanggapi tentang kebangkitan. Kita baca. Ayat 12, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ayat 20, nah, tidak titik di situ ya. Lihat ayat 20-nya. 1 Korintus 15 ayat 20-nya, lihat. Apa katanya? Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya. Paulus tegaskan, kamu bilang Kristus tidak bangkit, kamu percaya Kristus tidak bangkit. Kalau begitu maka sia-sialah imanku. Ya. Maka sia-sialah iman kita. Maka sia-sialah iman saya. Maka sia-sialah iman adik-adik, madya remaja, kalau Kristus tidak bangkit. Ya. Maka sia-sialah apalagi pemberitaan Injil, karena pusat Injil adalah tentang Yesus Kristus. Tentang kebangkitannya. Sia-sia semua. Kita nggak perlu beritakan Injil kalau Yesus Kristus tidak bangkit. Kemudian apa lagi? Sia-sia ya, para rasul. Dikatakan para rasul kalau Yesus Kristus tidak bangkit maka dia adalah melawan Allah. Ya, melawan Allah karena memberitakan berita dusta, mengatakan Allah membangkitkan Yesus. Ya. Tetapi ayat 20 tadi ini sangat membuat kita lebih yakin lagi. Kata Paulus apa? Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, yang benar ialah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tadi ya, seperti tadi, nggak benar, Yesus Kristus nggak mati. Ya, yang nggak percaya harus berani katakan. Tetapi yang benar ialah, gitu ya, harus berani katakan. Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ya. Buktinya apa? Nah, itulah tema kita hari ini, Yesus menampakkan diri. Berapa kali Yesus menampakkan diri? Nah, itu penting. Coba. Berapa kali Yesus menampakkan diri? Di Alkitab kita itu ada. Yesus menampakkan diri sebanyak 10 kali.
Tuh, ingat ya, Yesus menampakkan diri sebanyak 10 kali kepada lebih dari 500 murid. Yesus menampakkan diri sebanyak 10 kali kepada lebih dari 500 murid. Nah, penampakan diri tadi itu tujuannya apa? Menampakkan diri tujuannya untuk membuktikan Yesus hidup. Membuktikan Yesus bangkit. Itu menampakkan diri. Selain itu Yesus punya misi sendiri. Tadi kita lihat bagaimana murid-murid kan? Murid-murid setelah Yesus ditangkap, ya, disalibkan mati, murid-murid semua takut. Ngumpul di satu rumah dalam kondisi ketakutan. Jadi Yesus menampakkan diri 10 kali itu tujuannya juga adalah memperkuat murid-murid. Memperkuat iman murid-murid. Setelah itu apa yang terjadi coba? Setelah Yesus naik ke surga, luar biasa kan, Petrus dan murid-murid lainnya luar biasa imannya, tidak goyah lagi. Nah, itu tujuan Yesus menampakkan diri. Jadi kalau dalam satu persidangan nih, sudah ada bukti, 10 bukti. Kemudian ada saksi mata 500. Ya, kalau ada satu kasus nih, ada 10 bukti. Kemudian ada 500 orang saksi mata. Jadi nggak perlu diragukan lagi kan? Jadi 100% Yesus bangkit, benar. Nggak boleh ragu lagi. Adik-adik kami Marema. Ya, Yesus bangkit 100% benar. Kalau orang bertanya, buktinya apa? Yesus 10 kali menampakkan diri setelah dia bangkit. Siapa saksi matanya? Ada 500 lebih murid yang menyaksikannya. Ada di mana itu? 10 kali Yesus bangkit, kita lihat. Ya, kita lihat yang pertama tadi sebenarnya yang kita baca tadi. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yohanes 20 ya. Ayat 11 tadi sampai 18. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu Matius 28 ayat 8 sampai 10. Yesus menampakkan diri kepada para perempuan. Ya, Yesus menampakkan diri kepada para perempuan. Yang kedua udah ya. Satu tadi kepada Maria Magdalena, yang kedua kepada para perempuan, catat Matius 28 ayat 8 sampai 10. Kemudian yang ketiga, catat juga Lukas 24 ayat 13 sampai 43. Yesus menampakkan diri kepada 2 murid yang berjalan menuju ke Emmaus. Pernah dengar kan ceritanya? 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus, Yesus hadir waktu mereka berjalan. Yesus ngobrol menceritakan tentang Injil, dan mereka nggak sadar Yesus di situ. Waktu mereka sampai di rumah, baru mereka sadar, oh Yesus. Ya, itu yang ketiga. 3 ya. Yang keempat, Yesus menampakkan diri kepada Simon. Ini Lukas 24 ayat 34. Nah, saya nggak baca ayatnya supaya nanti adik-adik di rumah mau membuktikan Yesus bangkit. Ada 10 kali penampakan. Lihat, ada satu tadi di bacaan kita hari ini. Kemudian yang kedua di Matius 28 ayat 8 sampai 10. Yang ketiga kepada 2 murid di Lukas 24 ayat 13 sampai 43. Yang keempat, Yesus menampakkan diri kepada Simon di Lukas 24 ayat 34. Kemudian yang kelima, Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Ini juga masih di Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Ya. Yesus memperlihatkan luka-lukanya di sana. Ya, Yesus memperlihatkan luka-lukanya di tangannya, di kakinya, di lambungnya kepada murid-murid. Ya, pada murid-murid. Ya, ingat tadi tujuan Yesus menampakkan diri supaya murid-murid percaya. Di situ dikatakan murid-murid percaya. Yang keenam, ya, Yesus datang lagi kepada murid-murid karena ada satu murid yang nggak ada di sana, Thomas yang nggak percaya. Kali ini Yesus datang khusus kepada Thomas bersama murid-murid lain, tapi khusus berbicara kepada Thomas. Thomas, lihat saya, cucukkan jarimu ke lambungku. Itu yang keenam. Yang ketujuh, kepada 7 murid di Danau Tiberias. Ya, pada murid di Danau Tiberias.
Ini Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 2. Yohanes 21 ayat 1 sampai 2 itu bisa dilihat. Kemudian yang kepada Thomas tadi Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Yang ke-8. Nah, ini yang kepada 500 murid tadi. Ini tertulis di 1 Korintus 15 ayat 6. Ya, catat ya. Kepada 500 murid Yesus menunjukkan diri, ada tertulis di 1 Korintus 15 ayat 6. Saya baca ya, 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Pada waktu Paulus menulis surat 1 Korintus ini, ya, saksi mata itu 500 orang itu kebanyakan masih hidup. Jadi makanya Injil ditulis berdasarkan saksi mata, bukan kata saya, menurut saya. Jadi jangan pernah ragu Injil. Ya, itu yang ke-8. Yang ke-9, penampakan Yesus. Yang ke-9 kali itu kepada Yakobus. Ini di 1 Korintus 15 ayat 7 dikatakan, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Sambungan yang 500 tadi, kemudian secara tersendiri kepada Yakobus. Ini yang ke-9. Yang ke-10. Yang ke-10 kali itu ada di Lukas 24 ayat 50 sampai 53 dikatakan saat Yesus naik ke surga. Ya, dia menampakkan kepada murid-muridnya saat Yesus naik ke surga kan? Bahkan di sini luar biasa. Ya, luar biasa. Kenaikan Yesus juga disaksikan murid-murid. Jadi jangan terputus ya. Iman kita nggak boleh terputus. Yesus dari surga yang berkuasa mencipta langit dan bumi datang ke dunia, ya, lahir sebagai manusia. Kemudian dia mengajar, menyembuhkan, melakukan berbagai mujizat, kemudian ditangkap, disalibkan, mati dan dikuburkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, kemudian naik ke surga dan akan datang kembali. Nah, yang terakhir ini belum, kita harus menunggu. Itu makanya ada pengharapan pada kita. Jadi anak-anak kami, adik-adik kami Marema, dengan mengetahui kebenaran kebangkitan Yesus, apa reaksinya? Apa respon iman kita? Ya, apa respon iman kita? Jadilah Marema yang memiliki iman yang semakin hari semakin kokoh. Semakin hari semakin kokoh. Semakin setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan. Jangan pernah goyah akan tawaran dunia ini. Ya, jadilah berkat dimanapun kalian berada. Ya, berkat karena kalian anak-anak Tuhan. Yang ketiga, berani menyampaikan kebenaran Injil. Berani menyampaikan kebenaran Injil. Ya, anak-anak kami Marema, amin. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami bagaimana Tuhan Yesus sudah menampakkan diri 10 kali kepada 500 lebih saksi mata murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan, itu membuat kami semakin teguh, semakin percaya, dan membuat kami semakin kuat dan tidak goyah. Berimankan, bertuhankan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau menolong kami supaya iman kami semakin teguh, semakin hari kami semakin bertumbuh dalam iman, semakin hari semakin taat kepada Engkau, dan Tuhan kami menjadi bagian pemberita firman-Mu, pemberita Injil. Engkau memberkati adik-adik kami Marema dalam mereka menjalani hari-hari mereka, supaya mereka juga menjadi berkat, karena mereka yakin Yesus Kristus bersama-sama dengan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Wah, kayaknya masih fokus-fokus banget nih teman-teman kita ya Kak. Tadi kayaknya menghayati banget ininya firman Tuhan ya Kak pastinya. Semoga apa yang disampaikan Bang Lukas tadi bisa menjadi rema dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari pastinya ya Kak. Oke, sekarang kita mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyi Kami Bawa Korban Pujian. Mainkan Kak Cen. Sambil tepuk tangannya bergoyang-goyang ya teman-teman. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Sekali lagi. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Ih, nggak kerasa ya Kak, udah di akhir ibadah aja nih kita. Tapi jangan sedih, minggu depan kita pasti balik lagi di jam dan waktu yang sama ya Kak. Ya udah jam dan waktu yang sama lagi ya Kak, diulang ya. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau doa syafaat, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, tidak henti-hentinya Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Tadi kami sudah bernyanyi Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, biar Tuhan yang berkati kami, supaya di minggu-minggu selanjutnya kami tetap semangat dalam memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk persekolahan kami Tuhan, biar Tuhan yang berkati kami. Mungkin sekarang kami lagi banyak yang ujian Tuhan, lagi banyak tugas, lagi banyak ulangan Tuhan, tapi Tuhan yang berkati kami Tuhan, supaya kami tetap semangat. Berikan juga kami kerajinan Tuhan, supaya kami hanya mengandalkan Engkau saja dalam setiap aspek persekolahan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, berikan mereka selalu sukacita Tuhan, berikan mereka kesehatan, dan berikan juga mereka rezeki yang berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan kami. Mungkin sekarang cuaca lagi kurang bagus Tuhan, hujan, panas, tapi biarlah Engkau terus berikan kesehatan kepada kami Tuhan. Di tengah virus corona yang juga masih berlangsung sampai saat ini Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami bisa tetap menjaga kesehatan kami dengan baik ya Tuhan. Tuhan, tadi kami juga sudah mengumpulkan persembahan, biar Tuhan memberkati persembahan ini supaya bisa berguna bagi gereja kami. Dan berkatilah kami supaya di minggu-minggu selanjutnya kami masih bisa memberikan yang terbaik hanya untuk-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain dari layar kaca kami Tuhan. Tuhan yang terus berkati kami ya Tuhan. Mari kita sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti Kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Sampai berjumpa di live streaming minggu depan. Dadah.